sama kita di Kupas Berita. Gimana, nyoblos nggak? Pada nyoblos nggak nih? Atau ada yang golput? Jangan ya. Aduh, jangan ya Dek, ya nggak Jangan boleh. ya, Dek, ya. Jangan golput. Ini demi kemaslahatan bersama. Jadi Kalau jangan golput. sampai golput nggak boleh nonton. Boleh dong, Boleh. tetap boleh. Cuman tolong diusahakan jangan golput demi kemajuan Kan udah daerah. kemarin. Udah Iya. lewat. Gimana mengusahakan sesuatu yang sudah terjadi? Kita kan berdoa bang, Oh, iya. jangan ada yang Semoga golput. nanti Semoga. di pilkada berikutnya nyoblos 5 tahun ya. lagi ya. Iya, 5 Kalau tahun lagi. ada yang belum bisa pakai, moga-moga nanti 5 tahun lagi. Milihnya. Jadi gimana nih? Jadi hari ini kita juga mau ngomongin pilkada. Oke. Ya kali mungkin penonton juga udah nonton quick count-nya berapa persen siapa yang unggul gitu ya. Nah, dari banyaknya quick count yang beredar, kan banyak tuh Bang pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh politik. Ada salah satunya Bang, mantan presiden, Bu Megawati. Dan ketum partai. kenapa? Ketum Ibu? partai, Bu Megawati bilang demokrasi. Pilkada sekarang itu adalah cerminan dari demokrasi yang sudah mati. Wis. Katanya Demokrasi ya, yang sudah mati. sudah mati. Terus katanya ini ancaman besar demokrasi. Katanya ada pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk Oke. mendapatkan suara gitu. Ya contohnya di Jawa Tengah, di Banten, dan di daerah-daerah Dia secara lainnya. spesifik menyebut. Karena Bu Megawati bilang Bang, Bu Megawati ini tahu banget karakteristik orang Jawa Tengah gitu. Masyarakat Jawa Tengah tuh tahu banget kayaknya. Tahu banget, katanya sampai Jawa Tengah itu dibilang kandang banteng Bang. Karena memang bener-bener Saking PDIP banyaknya, kuat banyak- sekali di sana Saking gitu ya. banyaknya pemilih PDIP, jadi kayak Iya. bisa langsung ngeklaim. Iya, ini kandang Yang banteng. saya ingat memang paling tidak gubernur ya. Oh, iya. Gubernur itu kan pertama kali dipilih langsung tuh sekitar tiga pemilu yang lalu ya. Itu selalu memang yang menang jagoannya PDIP. PDIP. Kan ada iya. Ganjar dan sebelumnya saya lupa siapa namanya. Cuman memang daerahnya PDIP. Kekuasaannya Makanya PDIP disebut ya. kandangnya Kandang PDIP. banteng gitu. Oh, kandang banteng. Tapi ternyata setelah melihat quick count kemarin yang unggul ini ya, Gus Yassin ya, Lutfi Yassin. Lutfi. Gus Yassin. Gus Yassin. Berapa angkanya? Kalau nggak salah 58 ya. 58. Kalau tidak salah ya. Tapi Lah. jomplang banget gak sih maksudnya? Ya, Iya, 58. 58, betul. Kalau 58 lawannya pasti 42 kan? Oh iya, Iya dong, lumayan sih, selisih lumayan, 16%. Siapa lawannya itu? Andika Perkasa, Jenderal ya? Jenderal TNI. Jenderal TNI Andika hanya 42%, lawan Lutfi 58%. Oke, itu yang menyebabkan Bu Mbak Mega. Megawati bilang kalau ini ancaman besar demokrasi. Karena bukan cuma Jateng ya yang Bu Mega sebutin, kayak ada Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur juga katanya kan. Maksudnya di situ terdapat pilkada yang udah nggak demokrasi lagi. Iya, karena memang yang Egra lihat ya Bang, memang Kimples nih unggul. Kimples unggul di berbagai daerah. Nah, yang bikin Bu Megawati kaget mungkin, wah Jawa Tengah kok kalah, kok gitu. bisa gitu. Padahal kan sebelum-sebelumnya unggul. Kayak mana nih kok kalah? Kok bisa? Nah, tapi kenapa dia mesti marah-marah ya? Itu tidak tahu. Tidak tahu. Tapi positif thinkingnya di Jakarta unggul Bang. Di Jakarta Jakarta PDIP unggul. PDIP ya. Iya. Paling tidak sampai saat kita sedang melakukan podcast ini, Jakarta Sampai saat unggul. ini. Jakarta masih unggul Pramono ya. Iya. Walaupun belum pasti nih. Mm-mm. Mungkin beberapa jam lagi KPU akan mengeluarkan keputusan finalnya. Apakah 2 putaran Atau sudah satu putaran Sudah aja. Karena buat penonton harus tahu ya, ketetapan tentang diberlakukannya 2 putaran hanya di Jakarta. Kalau di daerah lain, enggak. walaupun misalnya ada calon-calon yang nggak mencapai 50% suara, tetap suara di putaran pertama itu dianggap sebagai suara final. Suara yang sah ya, mau itu even gak nyampe 50%. Even kalaupun dia nggak nyampe 50, karena beberapa daerah begitu. Kayak itu finalnya gitu Betul. ya. Oh iya. Betul ya. Bahkan ada di daerah mana ya yang betul-betul tipis 30 misalnya 33, 32, 34 Oh, gitu. ada ya, Bang? Ada. Tipis ya. Ada satu daerah, saya lupa itu. Itu rame banget pasti nanti pas diputuskan pasti ada protes-protes dari yang kalah. Kayak Iya. Karena Tapi beda tipis Beda ya. Jadi tipis. kayak Oke. Tapi kembali ke tadi ya. Iya. Jadi
Megawati itu marah karena dia bilang berlangsung apa tadi? Adanya ancaman Ancaman demokrasi dalam pilkada tahun ini. Tapi saya sih ngerti juga sih, kalaupun saya tadi bertanya kenapa, itu lebih cuman sekedar dia ngomong gak sih kenapanya gitu kan. Karena memang tahun ini itu menurut saya sih sebuah pukulan yang relatif telak lah buat PDIP ya. PDIP ini kan sekarang hampir selalu di setiap tempat itu tampil sebagai lawannya Kim. Ya, betul. Kim itu Koalisi Indonesia Maju kan. Ini gengnya Prabowo nih, gengnya Gerindra, Demokrat, Golkar, kadang Nasdem ya dan seterusnya kan, PKS, mungkin PSI ya, dan seterusnya ya. Yang Kim ini kan kayak koalisi dari berbagai partai besar ya, tapi juga partai kecil. Tapi intinya adalah mereka yang bisa dibilang mereka yang memegang kekuasaan. Nah PDIP saat ini, terutama karena pertarungan pemilihan presiden kemarin, memilih untuk menjadi seperti oposisinya Kim Plus. Kayak berdiri sendiri aja. Berdiri sendiri. Hampir di setiap tempat dia itu berdiri sendiri melawan Kim Plus. Ya. Berdiri sendiri mungkin kata yang tidak terlalu tepat karena di beberapa daerah mereka punya satu aliansi, punya dua sekutu. Tapi paling tidak secara umum kita bisa katakan mereka itu berseberangan dengan Kim Plus. Ya. Ini ada kaitannya dengan kemarin itu ketika pemilihan presiden. Sebetulnya di saat-saat terakhir PDIP sempat diajak gabung untuk bergabung di pemerintahan. Nah, ini soal kabinet nih. Kan kita tahu nggak ada satupun akhirnya menteri dari PDIP kan. Juga tidak ada satupun menteri dari Nasdem. Tapi kalau Nasdem udah jelas nih, memang dia bilang dia nggak mau gabung dengan pemerintahan yang ada. Dia tidak mau mengirimkan siapapun ke kabinet ya. Kalau PDIP itu sebetulnya sempat dapat peluang. Jadi bahkan ketika itu terdengar kabar bahwa PDIP itu sudah disediakan tempat sekitar 3 kursi untuk jadi menteri di kabinetnya Pak Prabowo. Tapi ternyata PDIP tidak mau mengambil tawaran tersebut. Antara lain karena PDIP tidak bersedia untuk turun dalam arti mendatangi kubunya Pak Prabowo untuk bicara tentang kesepakatan mengenai siapa yang bisa karena kan mungkin mikir konsepnya kayak sekali berlawanan ya maksudnya jadi oposisi aja terus. Kesan saya begitu. Dia memang pengen nunjukin dirinya sebagai oposisi. Nah, ujian pertama si oposisi ini adalah sekarang nih, pilkada. Ya. Seberapa kuat sih sebetulnya oposisinya PDIP? Ternyata seperti tadi Anda sampaikan, kalau kita bicara tentang pemilih terbanyak di Indonesia itu adanya semua di Pulau Jawa. Tapi plus 1 sebetulnya Sumatera Utara. Tapi Sumatera Utara itu disebut-sebut terpaksa dibicarakan karena kan ada Bobi Nasution. Menantunya Pak Jokowi ya. Tapi kalau kita bicara jumlah suara pemilih, maka kita bicara tentang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Banten. Lagi. Nah, selama ini yang dianggap sebagai daerahnya yang akan dimenangkan oleh PDIP adalah Jawa Tengah. Itu orang menganggap itu udah kandang banteng. Kedua yang juga menarik adalah Sulawesi Utara ya? Nggak, kalau di Jawa dulu nih. Jawa. Di Jawa dulu itu adalah Banten. Kenapa? Karena Banten itu kan yang maju tuh Airin. Ya, Airin itu sangat tinggi popularitas dan elektabilitasnya. Nah, semula Airin itu adalah orangnya Golkar. Tapi karena satu dan lain hal artinya akhirnya Airin itu didukung oleh PDIP. Tapi karena PDIP yang mengajukan, Golkar rupanya merasa itu tidak pantas gitu ya. Harusnya Golkar yang mendukung, maka akhirnya Airin maju atas dukungan Golkar dan PDIP. Oke, saya mau bilang ada 2 daerah nih yang sebetulnya mereka anggap udah pasti menang nih PDIP-nya. Jawa Tengah, Banten. Nah kalau Jawa Barat memang udah nggak ada peluang lah. Lawannya Deddy Mulyadi. Semua hasil survei sudah menunjukkan Deddy Mulyadi unggul. Kedua adalah yang sebetulnya tadi masih diharapkan, tapi juga orang udah meragukan nggak mungkin lah. Itu Jawa Timur.
Nah, Jawa Timur tuh gimana Bang? Hovifah itu sangat populer. Nah, dari kubunya PDIP yang maju Risma. Risma kan juga sebetulnya sangat populer. Iya, ya. Dia kan menteri. Iya, dia itu pernah juga di wali kota. Iya. Dan itu selalu dikenal sebagai seorang gubernur yang berintegritas, lurus, jujur, tapi suka nangis. Iya, itu mungkin misalnya. Jadi dia dikenal betul sebagai seorang pemimpin yang committed gitu ya. Tapi ya sudah, ternyata memang dihantam oleh Hovifah dengan angka yang kalau kamu cek itu jauh kok. 50 sekian lawan 40, 50 sekian lawan 40 dan seterusnya. Jadi bagi Megawati, dia tetap berharap dong Jawa Tengah bisa menang. Hasil-hasil survei juga menunjukkan suara antara Andika dengan Lutfi ini relatif nggak jauh lah selisihnya, sengit. Tapi ternyata hasilnya jauh di seperti yang jauh dari harapannya Bu Mega. 5842 tadi. Itu kan 16%. Ya. Itu pasti bikin sakit hati dia. Bayangkan kandang banteng dihajar. Dan sebetulnya kan kita tahu lah Andika itu nampak sebagai seorang jenderal yang tahu kan orangnya? Tahu. Keren nggak? Berwibawa sih. Iya. Karismatik ya. Karismatik, berwibawa. Tegas. Dan badannya kekar sekali kan. Mantap kan. Nah, ternyata kalahnya 58-42. 16%. Airin ternyata kalah juga. Dan kalahnya juga dengan angka yang kurang lebih seperti itulah tadi. Jadi ini betul-betul sebuah it's a blow. It's kayak mind blowing banget. Ditampar beneran nih kubunya PDIP dengan kekalahan tersebut. Karena kan Bu Mega tuh mengklaim kalau dirinya tahu banget nih karakteristik pemilih di Jawa Tengah tuh kayak apa, kayak ibaratnya kayak loyalis semua mungkin loyalis PDIP gitu. Dia membayangkan ya menang lah, udah kandang banteng banget. Iya loyalis, jadi disebutnya bahkan masyarakat Jawa Tengah apa ya? Sarangnya banteng kandang banteng kan. Tapi ya katanya pengerahan aparat negara itu katanya sih bikin para pendukung PDIP ini terbungkam dan tidak bisa menggunakan hak suara secara bebas dia. Nah ini tuduhan yang terus-menerus dilontarkan oleh PDIP, yang menurut saya ya kalau Anda memang punya tuduhan semacam buktinya itu, harus ada bukti dong. Buktinya dan dilaporkan ya. Ya laporkan kepada publik juga nggak apa-apa. Misalnya dalam sebuah konferensi pers, misalnya kubu Megawati, kubunya Andika mengumumkan bahwa kami menemukan ini kecurangan, laporin aja ke Bawaslu gitu. Ya, walaupun saya harus ingatkan, tapi angkanya jauh banget tuh 58 lawan 42. Itu untuk bisa membuktikan bahwa keunggulan tersebut datang dari kecurangan, itu menakutkan. Nah, tapi memang misalnya Mas Hasto Kristianto, tahu siapa kan? Tahu. Sekjennya PDIP, itu memang berulang kali mengatakan bahwa ada yang namanya pasukan coklat. Apa tuh? Polisi. Dia itu berulang kali. Terakhir itu ingat beberapa hari sebelum pemilihan ada wawancara kan ada sebuah podcast namanya Faisal Akbar Uncensored. Di situ Hasto muncul sama Koni Bakri. Nah dalam acara itu dikatakan bahwa polisi itu dikerahkan untuk mengintimidasi, bukan membungkam, membuat orang-orang yang semula tidak memilih Lutfi menjadi memilih Lutfi gitu loh. Atau juga membungkam suara-suara kritis terhadap kubu PDIP atau kubu Bu Mega atau kubu itulah ya, kubunya lawannya Jokowi gitu ya. Yang jadi mereka memang sangat ingin agar kita melihat bahwa kekalahan kubu PDIP di Jawa Tengah itu yang angkanya sangat menyakitkan itu terjadi karena mobilisasi aparat keamanan. Iya, makanya dibilangnya ini kan penyalahgunaan sumber daya kayak gitu. Kekuasaan. Itu, jadi kamu percaya nggak itu? Nah, kalau kamu percaya nggak? Kalau aku nggak tahu ya, karena memang nggak ada buktinya yang konkret gitu ditunjukin kalau ini benar-benar polisi tuh mengintimidasi gitu. Betul. Kan kalau mau menuduh Anda harus, ya saya bukan mau cerewet mengatakan bahwa
ya Anda harus dong menunjukkan bukti-bukti, kan susah menyajikan bukti. Tapi kalau Anda tidak bisa menyajikan bukti atau tidak bisa memperkarakan ini secara hukum, ya gimana kita bisa percaya bahwa itu benar-benar ada? Kalau enggak, itu bisa aja dengan mudah orang membuat cerita, imajinasi mereka sendiri, fitnah misalnya, tanpa perlu membuktikan, namanya fitnah ya, tanpa ada bukti apapun. Itu yang sebetulnya menurut saya menjadi persoalan dengan tuduhan-tuduhan PDIP ini. Mestinya ya kalah aja gitu kan ya. Kenapa harus mengatakan terancam demokrasi? Ya enggak, Cindy. Betul. Karena kalau kita lihat ya Bang, kalau penonton juga bisa lihat, kan katanya Jawa Tengah kandang banteng. Tapi kan ada juga ya sih daerah yang kandang apa? Kandang PKS. Kandang PKS tapi kalah juga. Kalah juga. Gitu. Jadi kayak Itu di mana? Itu di Depok. Karena kan katanya Depok tuh sudah bukan dinasti sih apa ya, kayak udah PKS tuh sudah menguasai Depok tuh udah kuat banget tuh hampir 18 tahun. Jadi kayak hampir 18 tahun. Impossible banget kalau misalnya kalah. Dan ini ternyata dalam pilkada pasangan yang diusung sama PKS, kalau nggak salah Ririn Farabi gitu ya, itu tuh kalah sama pasangan Supyandi. Itu jaraknya juga hampir kayak 58% sama ya itu. 42 itu. 42. Jadi kayak ya yang dibilang sarang inilah, kandang inilah itu kayak. Iya, yang Banten aja kan keluarga ada dinasti Ratu Atut juga kan kalah. Oh iya. Orang semula menganggap Airin pasti menang. Tapi kalau yang Depok, saya setuju bahwa itu mengejutkan. Iya kan, kayak udah literally hampir PKS ini menguasai Depok banget gitu. Terus tiba-tiba 18 tahun, terus just gitu kan. Kalah. Iya. Dan kalau nggak salah kabarnya pasangan yang menang ini nih yang Pak Supyandi ini diusung sama Kim Plus juga. Iya. Hampir selalu begitu polanya memang. Kim Plus tuh bisa juga pecah tuh. Jadi kan dia kalau nggak salah ada berapa belas partai. Iya. Itu bisa aja di sebagian di sejumlah wilayah itu aliansinya tuh persekutuan itu. Kayak yang Banten gak sih Bang? Yang Golkar dan PDIP gitu. Oh iya. Iya kan? Betul. Sama kan? Di Banten itu kan Golkar dan PDIP. PDIP yang mengusung Bu Airin ya. Bu Airin. Iya. Di mana di Depok itu. Itu kan juga yang kalah itu PDIP dengan Golkar juga ya? Yang Ririn ya? Yang kalah yang kalah ya yang PKS itu. PKS iya. Mungkin ya. Saya ingin mengatakan bahwa ya walaupun Kim itu adalah sebuah koalisi yang kuat, tapi sebetulnya anggota-anggotanya bisa aja kemudian berpindah kepada koalisi sama ini gitu. Dengan yang lain. Tapi sebetulnya secara umum kita bisa katakan bahwa itu Kim. Biasanya di situ paling tidak ada Gerindranya. Jadi Kim tuh ada Gerindranya baru yang lain. Nah, tapi anyway saya mau bilang ya tubuh Megawati lihat di Depok juga terjadi perubahan ya. Tidak selamanya sebuah kekuatan yang tadinya begitu dominan selama berbelas tahun tadi seperti dikatakan oleh Cindy itu ternyata bisa dikalahkan oleh lawannya. Jadi kita nggak usah lah terlalu menyebarkan tuduhan bahwa karena saya dengar juga kalau nggak salah Cindy bilang ada juga tuduhan bahwa di Jakarta kemenangan Pramono itu kayak semacam itu tuh politik uang gitu. Ada politik uangnya. Kan ada tuduhan dari kubu Kim juga ya. Iya, jadi sama-sama nih. Jadi ya kalau memang nggak ada bukti menurut saya sih janganlah. Kita nggak usah menuduh macam-macam. Ada penyalahgunaan kekuasaan, ada politik uang. Salah. Ya kalau memang ketemu ya diungkapkan dong gitu kan. Sehingga orang bisa tahu skalanya seperti apa. Karena saya dulu juga ikut pilek loh ya. Di pemilu legislatif ya memang terjadi banyak hal-hal semacam itu. Tapi kan kita nggak bisa nunjuk si ini menang karena bayar rakyat 200.000, 300.000. Ya kalau saya nggak punya buktinya ya saya sebaiknya ngobrolnya di sini aja gitu. Artinya tidak ke publik seperti yang obrolan dapur lah. Obrolan dapur gitu. Nggak usah ke publik luas lah ya. Karena kita udah bahagia kali ya pilkada akhirnya selesai. Kamu ikut nyoblos kemarin? Nyoblos, aku mah Banten kan, ini Banten. Jakarta. Jadi milih Airin? Bukan. Jangan hujat saya. Saya bukan. Lo kan akhirnya kalah jadi nggak apa. Udah kalah juga nggak sih? Iya, saya dukung yang dukung mana? Dukung yang Andra Sony. Oke. Kamu dukung? Aku Jakarta.
Jakarta. Iya. Pramono dong. Jing. Udah lah. Tiba-tiba duar. Oke, kita nggak apa-apa kalau mau Pramono, Iya. mau siapa lawannya? Kok Darmakun, Darmakun, Ridwan Kamil, Ridwan Kamil, boleh. semua oke lah ya. Oke. Kayak saya di Jawa Barat, Nah, siapa tuh Bang? Pak Dedi. Oh Pak iya. Dedi kan Kim Plus. Oke. Dan memang dia yang terbaik lah ya. Jadi kita ketiga kita tuh tidak punya upaya untuk mempengaruhi Anda, dan udah lewat juga Udah sih. Lewat juga sih ya. gitu kayak. Tapi menurut saya yang penting kita jaga jangan sampai gara-gara pilkada ini menyebar lagi nih kebencian, Iya, betul. hoax, tuduhan-tuduhan tidak bertanggung jawab. Mm. Kalau betul memang ingin dikatakan bahwa terjadi kecurangan, ya kita terpaksa meminta agar orang yang melakukan tuduhan itu menyampaikan bukti biar netizen seperti saya, kan saya kalau scroll TikTok jadinya netizen ya, udah bukan jadi host di sini nih tapi jadi netizen. Iya. Bisa lihat wah buktinya jelas atau enggak Iya. gitu. Jadinya bisa mungkin kita sampein juga ya Bang di sini, wah ternyata ada kecurangan gitu. Iya, Iya iya. betul. Gitu. Yang jelas tapi kemarin itu memang kalau di Jakarta itu jumlah pemilih itu menurun secara drastis. Oh iya. Kalau nggak salah yang datang kemarin saya dengar ada berita yang datang ke TPS cuma 53%. Wow. Jadi emang 47%-nya kemana? jalan-jalan. Iya. Kan liburan. Traveling. Kan hari Oke. Rabu liburan. Oh Iya. iya. Ke mall aja jangan ya, bukan main nyoblos. Tapi ya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Yang penting ada suara yang bisa dihitung ya. Kalau udah nggak ada bingung nih. Pas dibuka ininya suratnya lah kagak nyoblos mana nih. Jadi kita masuk ke sebuah babak baru di mana kita sekarang punya, walaupun belum resmi sah, diputuskan para pemimpin daerah baru yang mudah-mudahan bersih dari korupsi, Betul. mendorong keberagaman, melawan kejahatan. Kejahatan dan yang pasti apa ya punya kapabilitas lah jadi seorang pemimpin Ya. gitu Iya. kayak benar-benar Yang bersih ya. Yang bersih. Nah, Oke. Jangan korupsi nanti dikejar Pak Prabowo ya. Yes. Jangan. Siap. Tidak boleh. Betul. Tidak boleh, tidak boleh. Nanti kita laporkan ke Prabowo. Ke admin Gerindra sih Bang kayaknya Bang. Admin Gerindra ya sih. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau penonton ada ide-ide konten atau kayak nggak setuju sama kita, boleh juga komen-komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.